sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Damai dan kesetiaan, kelemah lembutan, perasaan di hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah mula Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat pagi Mama, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang banget kita udah ketemu di hari Minggu ini nih. Adik-adik mau ngapain? Ya, mau ibadah online ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Vina beserta guru sekolah minggu yang lainnya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto, video, tugas-tugas. Itu keren banget. Bagi yang belum, berarti apa? Harus rajin ikutin ibadah online. Jangan lupa ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu adik-adik. Kita bersatu dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi dulu. Bangkit berdiri ya adik-adik ya. Semangat. Judulnya apa? Datanglah ya sumber rahmat. Oke adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana Bu? Pagi hari ini semangat? Puji Tuhan, kalau kita masih Tuhan izinkan kita bersekutu dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayat 14 sampai 17. Semua adik-adik sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya kan? 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 17. Kita ikuti di dalam hati, Inang yang membacakannya. Kita mulai ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kalau dikatakan tadi di sini yaitu mengenai kitab suci. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak hal yang boleh kita pelajari. Karena di sini adalah sumber hikmat, sumber pengajaran. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di dalam ayat 16 dikatakan bahwa kitab suci yang kita kenal, Alkitab kita adalah mampu mendidik, mengajar, memberikan nasihat kepada kita. Karena dari mana kita tahu yaitu itu yang baik atau yang jahat? Ya dari kitab suci, dari firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mengajarkan kita kebaikan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupakan, jangan engkau lupa untuk membaca kitab suci. Karena dikatakan lagu sekolah minggu, kalau kau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau mau bertumbuh. Karena itu kitab suci kita ini, Alkitab kita ini memberikan pengajaran kepada kita. Dan dikatakan dari mana kita mengenal ini? Dari pertama sekali mungkin orang tua kita. Orang tua kita memperkenalkan Alkitab ini, kitab suci ini kepada kita. Lalu di sana ketika kita sudah tahu membaca, kita membaca di dalam kitab suci ini, Alkitab ini, pengajaran-pengajaran. Apalagi kalau kita baca di situ, yaitu dalam Amsal, di situ banyak nasihat. Banyak di sana nasihat, pengajaran, supaya kita taat setia mau mendengarkan pengajaran Tuhan, pengajaran ayah dan ibu, dan kita hormat kepada orang yang lebih tua, dan banyak lagi di sana. Karena itu jangan lupakan. Setiap kita ketika Tuhan mengizinkan kita bangun pagi, jangan lupakan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan inilah memberikan semangat. Ketika kita mempunyai pergumulan, mungkin adik-adik sekolah minggu bergumul. Karena apa? Pergumulannya mungkin seperti ini. Aduh sudah bosan ya di rumah terus. Supaya jangan bosan, supaya jangan jenuh di rumah terus, kayak terkurung, ya baca kitab suci. Kitab suci ini memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan. Kita tidak merasa sepi loh. Kita tidak merasa jadi walaupun kita ramai di rumah, tetapi kita merasa sepi. Karena apa?
kita seakan-akan terkurung. Biasanya kita ke sekolah, rame-rame bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman. Sekarang tidak pernah lagi ketemu. Mungkin sekali sebulan orang tua kita membawa kita ke mall. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Takut corona. Karena itulah di tengah-tengah kesepian kita, di tengah-tengah kita mempunyai pergumulan, tantangan, banyak yang kita hadapi, kitab suci lah jawabannya. Itu sebabnya dikatakan tadi, kalau kita ulang di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari Alkitab inilah jadi iman kita bertumbuh sehingga kita mengenal Yesus Kristus. Dari mana kita ketahui? Dari ini, dari Alkitab kita. Kita membaca, kita mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu, dari orang tua kita, dari para pendeta, sintua. Di sinilah semuanya sumber. Saya tidak mengenal Yesus, tetapi saya mengenal Yesus dari Alkitab. Dan disitulah sehingga iman saya bertumbuh. Dikatakan kalau Timoteus ini bertumbuh dia di dalam iman dari neneknya. Neneknya mengajari dia. Dan demikian juga orang tuanya. Lalu datanglah Paulus. Bertumbuh terus kayak tanaman itu. Terus dipupuk, berkembang, berbuah, berakar, lebat. Buahnya sehingga dapat dikecap oleh orang lain. Kita juga ketika kita membaca firman Tuhan ini kita bertumbuh. Bukan hanya sekali tapi terus menerus. Dikata sama dengan pohon itu, kalau hanya sekali disiram dia itu akan mati. Demikian juga kita, kalau hanya sekali saja kita mendengarkan firman Tuhan, hanya hari Minggu, kita pasti tidak bertumbuh. Tetapi seperti lagu kita itu, kalau mau bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita berdoa, kita minta kuasa Roh Kudus memampukan, mengajari kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca. Lalu Roh Kudus mengajari inilah. Ketika Roh Kudus mengajari kita, maka kita mengerti, kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita mengenal Kristus Yesus dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini hidup yang berbuah, hidup yang bermanfaat, hidup yang berhikmat, tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi menjadi berkat kepada orang lain. Ketika saya ini sombong, pasti ada yang sombong di sini. Kalau ada yang sombong, baca kitab suci. Dikatakan di dalam ayat 16 tadi, sangat jelas dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala yang di dalam Alkitab ini bermanfaat, yang diilhamkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Apa manfaatnya? Dikatakan ketika saya sombong, saya mendengarkan firman Tuhan, saya ditegur melalui firman Tuhan supaya saya jangan sombong lagi. Tadinya saya menjadi orang pemarah, tetapi firman Tuhan ini mengajari saya supaya jangan pemarah. Tadi saya terus marah-marah sama orang tua saya. Tetapi ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, saya menjadi orang baik, berubah. Ketika orang tua saya mengatakan, "Dek, ambil dulu minum." "Iya, Mak." Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu sudah berakar dan sudah berbuah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang disukai orang lain. Menjadi teman baik kepada orang yang ada di sekeliling Allah di mana saja. Itulah dikatakan tadi bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang diajarkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh pendeta, itu mampu dikatakan memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan loh. Seperti yang Inang katakan tadi, kalau saya ini orang sombong, diperbaiki kelakuan saya. Menjadi saya orang yang baik, orang yang ramah, orang yang sopan. Tidak angkuh lagi, tidak sombong lagi. Saya tidak membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Tetapi saya menganggap bahwa itu semuanya teman saya di dalam Kristus. Karena saya sudah mempertemukan, karena Yesus sudah mempertemukan saya dengan dia. Berarti saya sudah diikat dalam saudara. Saudara apa? Dalam Kristus. Tidak ada di sana lagi orang
orang yang jelek, orang yang kaya, tetapi semua sama semua di hadapan Tuhan. Itulah dasarnya firman Tuhan itu. Memberikan kepada kita perubahan yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan lupakan firman Tuhan. Dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan sebelum kamu membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah menjadi pedoman hidup kita untuk mengubah segala cara pandang, cara tindakan, cara tutur kata, supaya kita menjadi anak Kristus yang benar-benar setia kepadanya. Anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus benar-benar anak yang berbuah. Anak yang berbuah apa? Buah yang manis, yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Karena apa? Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman kita. Firman Tuhan inilah yang memberikan kepada kita, yaitu hidup. Supaya kita hidup di dalam tata krama yang baik. Oke? Ya, firman Tuhan inilah yang menjadi pegangan kita supaya kita tetap diarahkan oleh Allah menjadi anak-anak Kristus, menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai kepada Maranatha. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, karena firman itu yang mengubah hidup kami. Dari kelakuan yang jahat menjadi baik. Dari perilaku kami yang mempunyai karakter yang keras, mengubah kami menjadi orang yang lembut. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan selalu anak-anak sekolah minggu, supaya setiap hari, setiap detak jantung kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan kami tidak akan lalai untuk membaca firman Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Sehingga iman percaya kami, pengenalan kami kepada Kristus lebih tajam lagi. Sehingga hidup kami benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan berkati. Dan berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka Tuhan, yaitu hati yang bijaksana, supaya mereka tetap setia mendampingi anak-anak mereka. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan pengajaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan sukacita, dan berikan juga panjang umur kesehatan. Sehingga mereka dengan sukacita menyebarkan firman-Mu itu kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa kami dan tambahkan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, hikmat supaya mereka juga anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, salam, selamat hari Minggu. Kita tetap di dalam naungan Tuhan, dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan, semua kita sehat. Oke, salam sehat, salam. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik gimana nih keadaannya? Adik-adik pasti masih dalam keadaan sehat dong? Ya dong, selain dalam keadaan sehat, adik-adik juga harus semangat dan sukacita. Ketemu lagi sama Kak Grace di sini. Biasa nih kalau anak-anak sekolah minggu pasti harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, pas banget nih Kak Grace mau menceritakan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas karunia-Mu. Tuhan, aku mau belajar online ya Tuhan. Lindungilah kami dan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Semoga kami
Jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Semoga COVID-19 pergi dari bumi ya Tuhan. Dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pengajaran hari ini adik-adik yang diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 yang merupakan surat Paulus kepada Timotius adik-adik. Siapa di sini yang sudah tahu Timotius? Mungkin kelas besar udah pada tahu ya Timotius siapa. Tapi yang belum tahu, Kak Grace mau ceritakan nih adik-adik, siapa sih Timotius itu? Nah, Timotius itu merupakan murid dari Rasul Paulus dan juga merupakan teman pelayanan Rasul Paulus adik-adik. Nah, tahu nggak Timotius itu dari kecil nenek dan ibunya itu sudah memperkenalkan Timotius itu Yesus dan juga keluarga juga mengajarkan Timotius tentang Alkitab adik-adik. Timotius juga berasal dari daerah kota Listra adik-adik. Dan sejak kecil Timotius itu sudah mengenal Yesus adik-adik karena ibu dan neneknya mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sejak kecil. Paulus itu adik-adik sudah melihat dan menyadari dalam diri Timotius itu memiliki hikmat dan pengetahuan. Karena apa ya? Ya karena sejak kecil Timotius itu sudah mengenal Yesus dan Timotius sudah belajar Alkitab adik-adik. Wah, hebat banget ya adik-adik. Alkitab itu apa sih adik-adik? Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan tulisan yang mengajarkan kebenaran Allah, keselamatan, dan Alkitab juga merupakan wahyu Allah dan pastinya pedoman orang Kristen adik-adik. Adik-adik, kenapa sih Alkitab itu merupakan pedoman orang Kristen? Tahu nggak adik-adik? Yang pertama nih, Alkitab itu merupakan isi-isi dari firman Tuhan yang mengajarkan perbuatan baik yang disukai sama Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih Alkitab itu merupakan pedoman orang Kristen? Tahu nggak adik-adik? Yang pertama nih adik-adik, Alkitab itu merupakan isi dari firman Tuhan yang mengajarkan perbuatan baik yang disukai Tuhan dan mengajarkan perbuatan yang tidak baik yang tidak disukai Tuhan. Lalu yang kedua, Alkitab itu juga mengajarkan kita nih adik-adik sebagai orang Kristen itu kita mesti seperti apa sih? Yang ketiga nih adik-adik, kalau kita tahu Alkitab, kita tahu nih adik-adik tentang cerita Tuhan Yesus dan kita tahu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Adik-adik, kalau di sekolah, adik-adik kan suka menemukan tuh ada buku tata tertib adik-adik. Buku tata tertib itu kan wajib banget nih adik-adik harus patuhi dan adik-adik harus lakukan. Seperti adik-adik misalnya masuk kelas jam berapa. Terus adik-adik juga diwajibkan adik-adik harus salam guru masing-masing, cium tangan guru masing-masing. Terus kalau adik-adik di kelas gimana adik-adik bersikap di kelas? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh maksudnya mengganggu teman. Pokoknya harus fokus ke pengajaran. Nah, adik-adik, buku pedoman kita, adik-adik sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, ya Alkitab adik-adik. Dari Alkitab ini, adik-adik bisa tahu dong, jadi anak Tuhan Yesus seperti apa sih? Anak Tuhan Yesus yang baik seperti apa sih? Terus perbuatan-perbuatan apa sih yang disukai sama Tuhan Yesus? Dan perbuatan-perbuatan apa yang disukai, yang tidak disukai sama Tuhan Yesus adik-adik? Nah, adik-adik, kan Alkitab itu merupakan pedoman Kristen, anak-anaknya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus. Berarti kan kita harus rajin baca Alkitab setiap hari adik-adik. Apalagi tadi dari awal Kak Grace sudah menceritakan sosok tokoh yang selalu baca Alkitab. Bahkan dari kecil dia sudah mengenal Yesus Kristus dan ibu dan neneknya memperkenalkan dia Alkitab adik-adik, yaitu Timotius. Nah, bagus dong adik-adik. Kita harus contoh Timotius yang rajin baca Alkitab setiap hari adik-adik. Nah, siapa di sini yang sudah baca Alkitab tiap hari? Wah, ada. Tapi pasti ada nih adik-adik. Ayo, yang masih suka baca Alkitabnya sekali dua kali, jarang. Hanya baca Alkitabnya pas mau sekolah minggu, pas mau ke gereja. Tapi setiap hari nggak pernah seperti itu. Nah, adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Kan tadi kan Alkitab ini kan pedomannya orang Kristen adik-adik.
Nah, makanya adik-adik harus rajin baca Alkitab. Ayo berapa kali? Gak pakai berapa kali, tapi setiap hari ya adik-adik. Kak Grace, memang harus rajin baca Alkitab tiap hari ya? Ya iya dong adik-adik, kita harus rajin baca Alkitab tiap hari. Tunggu deh, Kak Grace mau tanya, menu makan siang adik-adik hari Selasa kemarin apa? Tuh, terus menu makan malam adik-adik hari Rabu apa? Lupa semua kan? Nah adik-adik kan suka lupa nih, Kak Grace juga kadang-kadang kan suka lupa adik-adik. Sebagai manusia kan kita suka lupa ya adik-adik. Nah tapi jangan lupa juga sama firman Tuhan adik-adik. Makanya nih adik-adik kita harus rajin baca Alkitab setiap hari adik-adik. Nah kenapa sih harus rajin baca Alkitab setiap hari? Ya kan biar kita selalu ingat sama firman Tuhan adik-adik. Dan dari kita rajin baca Alkitab, iman kita bertumbuh, kita dapat pengetahuan, dan pastinya kita juga memiliki hikmat adik-adik. Mulai sekarang adik-adik harus rajin baca Alkitab ya adik-adik. Yang tadinya baca Alkitab sekali seminggu, jadi setiap hari ya adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tunjukkan sikap adik-adik yang baik untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami pendengaran yang baik, sehingga kami bisa mendengarkan isi dari firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kesehatan yang baik buat kita semua, kepintaran buat kami semua, kemampuan kami semua, dan yang menjadi hambatan buat kami, tapi kami tetap bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami selalu mengucap syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengajaran hari ini sudah selesai. Yuk adik-adik kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.